Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwatal iman, a'azakumullahu jami'an. Merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu agung. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mana Allah lipat gandakan padanya pahala amal-amal ibadah kita. Di antara amalan yang amat dianjurkan di bulan yang mulia ini adalah tilawah Al-Quran. Tentunya ikhwatal iman a'azakumullah, di bulan yang mulia ini kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karenanya sedikit nasihat yang ingin kami sampaikan terkait dengan adab seorang muslim saat dia tilawah Al-Quran. Adab yang perlu diperhatikan tatkala dia ingin membaca Al-Quran. Yang pertama, ikhwatal iman a'azakumullah, adalah hendaknya seorang muslim memperhatikan kesuciannya. Seorang yang hendak membaca Al-Quran, terlebih dia memegang mushaf, hendaknya dia menjaga kesuciannya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Namun apabila seorang mungkin membaca melalui hafalannya, maka para ulama mensunnahkan hal ini, yakni dalam kondisi bersuci. Berbeda halnya apabila seorang dalam kondisi dia memiliki hadath besar seperti junub, maka jumhur, mayoritas para ulama mengatakan seorang yang memiliki hadath besar seperti junub, dia tidak boleh membaca Al-Quran, baik itu melalui mushaf ataupun melalui hafalannya. Adapun bagi wanita yang sedang haid, maka sebagian para ulama berpendapat bahwasannya boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran melalui hafalannya atau melalui media lain seperti handphone dan yang semisalnya. Ikhwatal iman a'azakumullah, adab yang kedua tatkala seorang muslim hendak membaca Al-Quran, hendaknya dia membaca ta'awud. Dia beristi'adzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan dari godaan syaitan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini merupakan adab yang agung. Seorang apabila dia berlindung kepada Allah tatkala hendak membaca Al-Quran, niscaya Allah akan melindunginya dari godaan syaitan, karena syaitan akan datang kepada orang yang membaca Al-Quran untuk memberikan was-was kepadanya, untuk mengkaburkan konsentrasinya di dalam membaca Al-Quran. Kemudian di antara adab yang berikutnya, ikhwatal iman a'azakumullah, adalah hendaknya seorang itu membaca basmalah. Terutama apabila seorang memulai bacaan dari awal surat, kecuali apabila dia memulai dari surat At-Taubah. Jadi apabila seorang membaca Al-Quran, hendaknya dia membaca ta'awud, dan apabila dimulai dari awal surat, dia lanjutkan dengan membaca basmalah. Namun apabila dimulai pada tengah surat, maka hendaknya cukup untuk dia membaca ta'awud saja. Kemudian di antara adab tilawah yang berikutnya adalah hendaknya seorang muslim itu membaca Al-Quran dengan tartil, yakni at-ta'anni. Dia membaca dengan tenang, wa adamus sur'ah, dan tidak terburu-buru ketika membaca Al-Quran. Kemudian kata para ulama, yang dimaksud dengan tartil adalah i'ta'ul huruf haqqaha, yakni dia memberikan huruf itu haknya masing-masing, yakni bitajwid, dengan hukum tajwid. Maka hendaknya seorang yang membaca Al-Quran, dia memperhatikan yakni bacaannya sesuai dengan hukum tajwidkah ataukah tidak. Hendaknya dia tidak terburu-buru di dalam membaca Al-Quran. Kemudian di antara adab tilawah yang berikutnya adalah tahsinus saut. Seorang membaguskan bacaan, ini membaguskan suaranya di dalam membaca Al-Quran.
Bukankah Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'an, yang tidak melakukan Al-Qur'an. Ini maksudnya membaguskan bacaannya. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, "Hassinul Qur'ana bi aswatikum." Baguskanlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Tentunya yang demikian dilakukan tanpa takalluf, tanpa seorang itu membebani diri. Karena ikhwatal iman, bisa jadi seorang berusaha untuk membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran, namun akhirnya dia malah lebih sibuk kepada suaranya, tanpa kemudian dia lebih fokus, lebih konsentrasi kepada apa yang dia baca. Ya, dia terlalaikan dari mentadabburi Al-Quran. Tentu ini bukan sikap yang tepat. Kemudian ikhwatal iman azakumullah, adab yang berikutnya tatkala seorang muslim hendak membaca Al-Quran adalah dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa jadi ada saudaranya yang sedang tidur, bisa jadi ada saudaranya yang sedang sakit, atau mungkin ada orang yang sedang membaca Al-Quran, atau mungkin ada orang yang sedang sholat. Jangan sampai dia terlalu meninggikan suaranya sehingga mengganggu saudaranya yang lain. Bahkan Nabi SAW pernah menegur para sahabat tatkala beliau mendapati mereka sholat malam, ya, dan mereka masing-masing membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ya, apa kata Nabi SAW? Kullukum yunaji rabbah. Masing-masing kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Maka janganlah sebagian kalian itu menjahirkan, mengeraskan bacaan Al-Quran atas sebagian yang lain. Nabi SAW melarang yang demikian karena itu dapat mengganggu. Ikhwatal iman azakumullah, di antara adab yang perlu untuk diperhatikan tatkala seorang muslim hendak membaca Al-Quran, dia menghindari lahan yakni kesalahan baca. Ya, bisa jadi ya harokat fathah seorang membaca dengan kasrah, atau harokat dhammah dia baca dengan fathah dan seterusnya. Ya, ini bisa berakibat fatal. Mengapa? Karena bisa jadi hal ini merubah makna Al-Quran. Maka berhati-hatilah di dalam baca Al-Quran, ya, berhati-hatilah di dalam kita tilawah Al-Quran. Jangan sampai ya, kesalahan yang sedikit tadi bukan ini membawa pahala, bahkan membawa dosa. Namun tentunya demikian, yakni apabila dilakukan tanpa dengan sengaja, seorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk yakni menjaga bacaannya, namun kemudian yakni dia keliru di dalam membaca, fa insyaallah ini tidak mengapa. Ya. Yang menjadi masalah adalah seorang yang enggan untuk belajar. Ikhwatal iman azakumullah, di antara adab yang paling penting tatkala seorang hendak membaca Al-Quran, yakni dia berusaha mentadabburi bacaan Al-Qurannya. Dia menghayati apa yang dia baca. Bukanlah tujuan kita di dalam membaca Al-Quran yakni hanya mengkhatamkannya, hanya memperbanyak membacanya. Hal yang demikian itu bagus, hal yang demikian itu baik. Namun itu bukan tujuan utama dari kita tilawah Al-Quran, dari kita membaca Al-Quran. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menghayati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Kita memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan di dalam Al-Quran, dari perintah-perintah, dari nasihat, dari hukum-hukum yang mana kaum muslimin bisa mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha?" Apakah mereka enggan untuk mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Tentunya di sana ikhwatal iman azakumullah masih banyak adab-adab yang terkait dengan seorang tilawah Al-Quran, namun ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.